Alhamdulillah, jika semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, keadaan ibu juga sehat dan baik. Hari ini kita sama-sama akan belajar materi tentang pewarisan sifat. Jadi, persiapkan buku IPA, alat tulis, kita belajar sama-sama. Yang mempengaruhi dari individu itu warna rambutnya berbeda, lalu warna kulitnya itu berbeda, itu disebut dengan gen. Nah, gen ini adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Gen ini terdapat pada urutan DNA. Pada bab 3 ini tentang pewarisan sifat itu kita akan membahas tentang gen, lalu kromosom, lalu ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari orang tua atau dari indukan, atau bisa disebut juga sebagai parental kepada keturunannya. Nah, keturunannya ini ya anak, atau bisa disebut juga filial. Lalu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat pada bagian inti sel itu, atau disebut juga sebagai nukleus. Inti sel itu nama lainnya adalah nukleus. Di dalam inti sel terdapat yang namanya kromosom. Nah, kromosom ini merupakan benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Nah, di dalam kromosom inilah terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa yang disebut dengan gen. Jadi, di dalam kromosom itu ada gen. Nah, gen inilah yang berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Bisa kalian perhatikan di ilustrasi gambar itu ada organisme. Nah, maksudnya ini adalah organisme. Dalam satu organisme atau setiap organisme memiliki sel. Dalam sel itu ada yang namanya inti sel atau nukleus. Nah, dalam nukleus tadi itu terdapat yang namanya kromosom. Nah, dalam kromosom itu terdapat gen. Jadi, kromosom dan gen inilah yang mempengaruhi pada pewarisan sifat setiap organisme atau setiap makhluk hidup. Kromosom merupakan salah satu bagian penting pada pewarisan sifat. Nah, manusia itu memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Kromosom 1 sampai 22 ini memiliki kesamaan dan identik, kecuali kromosom nomor 23 itu memiliki perbedaan. Kromosom ini kita memperoleh dari setengah dari ayah dan juga setengah dari ibu. Pada kromosom nomor 1 sampai 22 ini dinamakan kromosom autosom atau kromosom tubuh. Nah, kromosom autosom inilah yang menentukan apakah kita memiliki kulit putih, kulit sawo matang, kuning langsat, atau bentuk hidung kita mancung atau kurang mancung. Lalu mata kita bulat, apakah mata kita sipit? Nah, itu dipengaruhi oleh kromosom autosom atau kromosom tubuh.
Lalu kromosom yang nomor 23 itu dinamakan kromosom gonosom atau kromosom kelamin. Nah, kromosom gonosom inilah yang menentukan jenis kelamin, apakah dia perempuan, apakah laki-laki. Perbedaan pada laki-laki dan perempuan itu terdapat pada kromosom nomor 23. Jadi pada setiap individu itu memiliki 23 kromosom, 23 pasang kromosom. Untuk laki-laki memiliki 22 pasang kromosom autosom, dan kromosom gonosomnya itu XX. Nah, sedangkan perempuan memiliki 22 pasang kromosom autosom dan 1 kromosom gonosomnya itu yaitu XY. Jadi yang membedakan kromosom laki-laki dan perempuan itu terletak di kromosom XX dan kromosom XY, yang dimana itu adalah kromosom gonosom. Nah, pada setiap individu juga memiliki kromosom yang berpasangan, itu dinamakan haploid atau bersifat haploid. Pada pewarisan sifat, selain ada kromosom, ada juga yang namanya, pada gen ini terdapat DNA dan juga RNA. Kita akan membahas DNA terlebih dahulu. Jadi, DNA atau deoksiribonukleik acid itu adalah molekul yang berbentuk double helix. Bisa dilihat di gambar bahwa double helix DNA itu berbentuk double helix di gambar sebelah kanan. Yang gambar sebelah kanan itu seperti untaian rantai. Itu ada dua, jadi karena dia double helix, seperti dua untaian rantai yang membawa kode genetik sifat-sifat makhluk hidup atau gen. Nah, pada DNA ini terdapat susunan-susunan penyusunnya, di mana yang bulat itu kalian bisa lihat gambar yang di tengah yang sudah ibu berikan penjelasan. Yang bulat paling pinggir itu dinamakan gugus fosfat. Lalu yang bentuknya segi 5 itu disebut gula pentosa, dan yang ada inisial A, T itu dinamakan basa nitrogena. Basa nitrogen ini terbagi menjadi dua. Kok Bu itu ada A, ada T, lalu C dengan G? Nah, basa nitrogen ini terbagi menjadi dua, basa purin dan juga basa pirimidin. Yang termasuk ke dalam basa purin itu adalah adrenin dan guanin. Lalu yang termasuk pada basa pirimidin itu adalah timin dan silosin. Jadi mereka ini akan berpasangan antara basa purin dan juga basa pirimidin. Basa purin adrenin akan berpasangan dengan basa pirimidin tirin. Jadi pada basa nitrogen di DNA itu akan berpasangan A dan T, lalu yang C dan G. A itu untuk adrenin dan T untuk timin, seperti itu. Nah, untuk RNA sendiri, kalau untuk RNA itu hanya satu helix atau sendiri gambarnya. Nah, DNA dan RNA itu berbeda bentuk. Jika RNA itu hanya satu helix dan DNA itu double helix. Jadi itu hanya salah satu contoh perbedaan dari DNA. Nah, untuk strukturnya juga DNA dan RNA memiliki perbedaan. Jika DNA itu basa nitrogennya tadi ada timin, nah untuk di RNA itu basa nitrogennya bukan timin lagi, tetapi basa nitrogennya itu adalah urasil. Untuk
ketiga, basa nitrogen yang lainnya memiliki kesamaan, hanya berbeda di antara basa nitrogen timin dan juga basa nitrogen urasil.